Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Praktikum 4 Zoologi Laut semester ganjil tahun ajaran 2025-2026. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas beberapa materi yang mencakup kelas reptilia dan mamalia. Pertama, kita akan membahas kelas reptilia dari filum Chordata. Ini merupakan gambar 7 spesies penyu yang ada di dunia. Terdapat penyu sisik, penyu tempayan, penyu pipih, penyu hijau, penyu belimbing, penyu lekang, dan penyu kempi. 7 spesies penyu tersebut, 6 diantaranya terdapat di Indonesia, kecuali penyu kempi, yang mana persebaran penyu kempi hanya ada di Amerika Utara. Selanjutnya, salah satu spesies yang akan dipelajari pada praktikum ini adalah penyu sisik atau Erythmoceles imbricata. Berikut merupakan morfologi dari penyu sisik. 1. Tukik merupakan anak penyu. Plastron merupakan bagian bawah tubuh penyu. Karapas merupakan bagian atas tubuh yang dilapisi oleh zat tanduk yang mana berfungsi untuk pelindung. Inframarginal merupakan penghubung antara bagian pinggir karapas dengan plastron. Kloaka adalah organ yang digunakan untuk menambah waktu di dalam air. Adapun cara membedakan antara penyu jantan dan betina adalah pada penyu jantan memiliki ekor yang lebih panjang dan tajam, sedangkan pada penyu betina memiliki ekor yang cenderung pendek dan tidak tajam. Selanjutnya adalah siklus hidup dari penyu. Siklus hidup dari penyu terdiri dari beberapa proses dan tahapan. Proses diawali dengan induk betina dan jantan mengalami masa perkawinan selama 2 minggu. Setelah itu, sang induk jantan akan kembali mengembara ke laut. Setelah itu, telur dikeluarkan induk betina dan akan kembali pergi mengembara ke laut lepas, dan telur penyu akan mengalami masa inkubasi selama 7 minggu. Kemudian, tukik akan menetas dan memasuki masa yang hilang selama kurang lebih 5-20 tahun. Proses selanjutnya, induk betina dan induk jantan akan kembali melakukan migrasi untuk menjalankan musim kawin. Mereka akan kembali ke perairan pantai untuk melanjutkan proses pemijahan. Lalu ada istilah natal homing, yaitu fenomena penyu betina melakukan migrasi ke pantai tempat ia dilahirkan untuk melakukan proses bertelur. Berikut merupakan perbedaan antara penyu dan kura-kura. Kaki penyu digunakan untuk berenang, sedangkan kaki kura-kura digunakan untuk berjalan. Bentuk jari pada penyu seperti dayung, sedangkan jari pada kura-kura berbentuk seperti jari. Kepala penyu tidak dapat masuk ke karapas, sedangkan kepala kura-kura dapat masuk ke karapas. Habitat penyu ada di air laut, sedangkan habitat kura-kura ada di air tawar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang filum mamalia. Berikut merupakan morfologi dari Orcinus orca. Yang pertama ada whisker atau rambut halus di bagian moncong. Kemudian ada blowhole atau lubang hidung di atas kepala. Ada saddle atau bercak abu-abu di belakang sirip dorsal. Kemudian ada melon atau organ khusus yang mengeluarkan bunyi klik. Flux yaitu ekor untuk bergerak di air. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan perbedaan antara orca jantan dan orca betina. Yang pertama, sirip pektoral orca jantan lebih besar dan lebar dibanding sirip pektoral orca betina. Kedua, sirip dorsal orca jantan bentuknya lurus dan lebih panjang, sedangkan orca betina sirip dorsalnya agak melengkung dan lebih pendek. Yang ketiga, area genitalnya memiliki bentuk yang berbeda. Selanjutnya di sini ada video yang menunjukkan aktivitas atau gerakan dari mamalia. Yang pertama, ada ekolokasi. Ekolokasi adalah mendeteksi daerah sekitar dengan gelombang suara. Kemudian ada matriline atau sekelompok paus pembunuh yang terdiri dari keturunan induk betina, anak jantan, dan juga anak betina. Yang ketiga ada breaches atau gerakan melompat dan menjatuhkan badan untuk bersenang-senang. Selanjutnya adalah spy hopping atau gerakan memunculkan kepala untuk mengintai. Selanjutnya ada lobtailing atau gerakan mengeluarkan ekor dari air dan menampar air sambil menyelam. Logging adalah fase istirahat. Kemudian aerials adalah gerakan melompat dengan sangat tinggi. Selanjutnya pada gambar tersebut menunjukkan morfologi dari Tursiops sp. Terdapat sirip dorsal, mulut, sirip pektoral, dan juga flux. Lalu di sini ada morfologi dari dugong. Pada gambar ditunjukkan bagian telinga dan juga whisker. Selanjutnya berikut merupakan perbedaan antara dugong dan manatee. Yang pertama, mulut dugong memiliki moncong pendek dan lebar,
Sedangkan mulut manatee, bibir atas terbelah dan moncong lebih pendek. Pada bagian ekor, dugong memiliki bentuk yang mirip seperti ekor paus, sedangkan manatee memiliki bentuk seperti kipas. Kemudian, kulit dugong tebal dan halus, sedangkan manatee kasar dan keriput. Dan yang terakhir yaitu habitat. Dugong hidup pada lingkungan laut Indo-Pasifik Barat, sedangkan manatee pada air tawar dan air asin Karibia dan Teluk Meksiko. Sekian penjelasan materi 4 yang dapat disampaikan. Terima kasih telah mengikuti praktikum zoologi laut dan sampai jumpa di praktikum berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.